Selamat siang semuanya. Salam warahmatullahi Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik ya. Oke, kita ada kedatangan narasumber, ada Mbak Arifa Dwi Yuliani. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Saya Arifah Dwi Yuliani. Saya aparatur sipil negara. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Mungkin ya langsung saja ya. Untuk wawancara hari ini saya berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber. Mungkin dimulai dari Alfareza dulu. Silakan. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Reza. Mungkin langsung pertanyaan pertama aja ya Mbak Arifah. Boleh. Pertanyaan pertama, apakah Mbak Arifah ini pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Ya, pernah. Ya. Nah, menurut Mbak apa sih wawasan kebangsaan itu? Menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu cara pikir kita atau pola pandang kita terhadap bangsa kita. Seperti itu. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya Mbak. Nah langsung pertanyaan kedua ya Mbak. Oke. Nah kalau menurut Mbak, seberapa penting sih kita memiliki wawasan kebangsaan? Kalau dari saya pribadi itu sangat penting ya, karena itu kan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu cara pandang kita terhadap bangsa kita. Kalau misalnya kita tidak memiliki wawasan kebangsaan atau pola pikir kita, cara pandang kita terhadap bangsa itu rendah, otomatis kan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri juga akan rendah. Itu. Oke. Oke, terima kasih Mas Alfareza. Mungkin yang lain, Mbak Nadia, silakan. Terima kasih Mas Reza buat waktu dan tempatnya. Langsung saja nih Mbak. Mbak Arifah kan udah tahu nih apa wawasan kebangsaan itu. Terus kalau menurut Mbak sendiri, contoh dari wawasan kebangsaan itu gimana Mbak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya yang sederhana aja, itu kayak kita implementasikan Pancasila. Yang pertama, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kayak kita, bagaimana cara kita terhadap kepercayaan kita, terhadap agama kita. Selanjutnya ada toleransi antar umat beragama, antar perbedaan suku dan ras. Seperti itu hal-hal kecil yang bisa diterapkan dari kita sekarang. Benar banget sih Mbak, kayak gitu saya setuju sih. Terus Mbak Arifah pernah nggak sih dengar tentang bela negara? Pernah, ya, bela negara, ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin ditambahkan lagi Mas Otnil, silakan. Terima kasih Mas Reza. Langsung aja Mbak. Tadi kan Mbak udah pernah mendengar tentang bela negara. Kalau menurut Mbak, apakah Mbak pernah melakukan terkait bela negara? Kalau ada misalnya seperti apa Mbak? Ya, sekarang saya sedang melakukan bela negara. Saya menggunakan batik. Ini kan produk dalam negeri. Ini produk kebanggaan kita. Jadi kita harus bangga. Selain kita mencintai produk dalam negeri, kita juga ikut berkontribusi pada perekonomian negara kita karena kita membantu UMKM atau pengusaha kecil menengah karena kita membeli produk-produk mereka dan otomatis perekonomian kita juga akan berkembang. Itu contoh sederhana. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Lanjut lagi ya Mbak, saya ingin bertanya tentang menurut Mbak, kenapa kita perlu melakukan aksi bela negara? Oke, seperti pertanyaan sebelumnya mengenai wawasan kebangsaan, bela negara itu sama pentingnya dengan wawasan kebangsaan. Mungkin dahulu bela negara itu tuh dengan ini ya mencoba memerdekakan negara kita. Sekarang tuh udah merdeka, jadi
bagaimana cara kita mempertahankannya. Salah satunya yaitu menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, membantu sesama, toleransi, belajar tentang semua aspek kehidupan, pengetahuan, bagaimana cara kita mengembangkan negara kita. Seperti itu. Jadi sangat penting bela negara. Tidak harus angkat senjata ya, kita mikirin politik itu nggak harus. Kita belajar di kuliah, yang sekolah, yang misalnya yang sudah bekerja, kita bekerja dengan baik, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan di kantor, itu juga contoh bela negara. Jadi itu sangat penting. Oke, makasih jawabannya Mbak Rifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Oke, kita kedatangan narasumber yang berikutnya. Ada Mas Rian. Mungkin Mas Rian bisa memperkenalkan diri dulu, Mas? Jadi saya dari Stamet. Oke, terima kasih Mas. Mungkin langsung saja ya sesi wawancaranya dari Mas Otnil mungkin, silakan. Terima kasih Mas Reza. Izin ya Mas Rian. Saya mau bertanya, apakah Mas Rian pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Kalau Mas pernah dengar, apa sih wawasan kebangsaan itu dan seberapa penting wawasan kebangsaan itu, Mas? Cara pandang kehidupan bangsa. Kalau saya berarti pasti karena kalau kita nggak ada pegangan dalam mengelola bangsa, kita tahu harus gimana cara mengelola suatu bangsa. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Otnil, terima kasih. Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita ada kedatangan narasumber yang selanjutnya. Mungkin ada Mbak Ayu Puspita. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mbak, biar teman-teman lain kenal. Oh ya, perkenalkan saya Yudia Puspita dari Stamet Umum Hangkunda, Sumba Timur. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya langsung saja ke teman-teman lainnya. Mungkin Mas Otnil silakan. Mohon izin Mbak, saya ingin bertanya, apakah Mbak pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Iya, saya pernah dengar. Kalau Mbak pernah dengar, apa sih wawasan kebangsaan dan seberapa penting wawasan kebangsaan tersebut? Kalau menurut saya pribadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa dalam berbangsa dan bernegara, sehingga wawasan kebangsaan itu penting untuk ditumbuhkan di setiap masing-masing individu kita. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Mungkin Ya, selanjutnya Mbak Nadia silakan. Ya, terima kasih Mas Reza. Mohon izin Mbak, saya mau tanya tentang bela negara. Mbak, tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara itu kalau menurut saya pribadi ya, merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Oke. Mbak sendiri pernah melakukan terkait bela negara? Kalau ada misalnya apa, Mbak? Kalau saya ya, menurut saya secara tidak langsung setiap individu kita itu sudah melakukan aksi bela negara. Contoh kecilnya aja seperti disiplin dalam berlalu lintas, terus bekerja, serta mencintai produk-produk lokal Indonesia. Seperti itu.
Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin silakan Mas Alfariza. Baik, terima kasih Mas Reza sudah memberikan saya sebuah kesempatan. Langsung saja Mbak, menurut Mbak, kenapa sih kita perlu melakukan aksi bela negara? Ya karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membela negara kita kan? Dengan contohnya ya, dengan kita menjaga produk lokal bangsa Indonesia itu udah merupakan aksi bela negara. Apa namanya? Contohnya kita setiap Jumat memakai batik. Batik kan produk Indonesia kan yang harus kita jaga agar tidak diklaim oleh negara lain seperti itu. Oke Mbak, terima kasih Mbak atas jawabannya Mbak. Ya, sama-sama. Oke, silakan Mbak Nabila. Terima kasih Mas Reza. Izin Mbak, menurut Mbak apakah generasi saat ini sudah banyak mencerminkan sikap bela negara? Sebagian besar sih sudah ya, tapi masih ada segelintir oknum yang belum mengimplementasikan sikapnya dan masih belum aware terhadap bangsa kita, terutama kaum milenial saat ini. Apakah bisa dipahami? Siap, terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, terima kasih buat Mbak Ayudia, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih juga buat waktunya sudah meluangkan untuk kami. Mungkin kita sudah wawancara 3 narasumber yang tadi, mungkin bisa disimpulkan ya bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting untuk kita dalam bermasyarakat, dalam bersosial, karena dengan wawasan kebangsaan itu kita memiliki cara pandang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, seperti menaati aturan, mencintai produk lokal, dan itu sangat bermanfaat untuk di kehidupan. Dan umumnya dari ketiga narasumber sudah mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Izin Mas Reza. Jadi kalau dari saya ya, menurut saya dari informasi narasumber tadi sebenarnya masyarakat itu tuh sudah paham tentang wawasan kebangsaan, bela negara. Cuman ada beberapa oknum itu yang tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, wawasan kebangsaan ini tuh perlu banget ditanamkan sejak dari dini, supaya termindset hingga dewasa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Mungkin